Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu serta saudara-saudara generasi muda Islam, jemaah sholat zuhur Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi Provinsi Sumatera Barat yang hadir pada siang hari ini, yang kami hormati, yang kami muliakan. Sebagaimana biasanya, sebelum kita mengumandangkan iqamah, kurang lebih 15 menit ke depan kita mendengarkan terlebih dahulu tausiah zuhur dari guru-guru kita, sembari menunggu saudara kita yang sedang berwudhu di lantai 1 atau yang sedang menuju Masjid Raya ini untuk ikut sholat zuhur berjamaah bersama kita. Pada siang hari ini yang akan memberikan tausiah zuhur adalah Al-Mukarram yang mulia Buya Dr. Andus Haji Diflaizar. Alhamdulillah beliau telah bersama kita di ruangan Masjid Raya ini. Untuk kepada Buya kita ucapkan banyak terima kasih. Bapak dan Ibu serta saudara yang kami muliakan, marilah kita dengarkan secara bersama tausiah zuhur yang disampaikan oleh Buya Dr. Andus Haji Diflaizar. Kepada beliau dengan segala hormat kita persilahkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Hai orang-orang yang beriman, sabarlah kamu dan tingkatkan kesabaran kamu bila kala kamu mendapat musibah. Warabitu, selalulah kamu berrabitah dengan Allah dan bertakwa kepadanya. Orang yang seperti itu akan memperoleh keberuntungan. Surat Ali Imran ayat terakhir, ayat 200. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Yang kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu pengurus masjid, bapak-bapak, ibu para jamaah, alhamdulillah pada hari ini pas
yang kita inginkan besok tanggal 25 Desember yang kita kenal dengan hari Natal. Maka pengajian kita pada siang ini berjudul Memperkokoh Iman. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat ayat lain, ya ayyuhallazina amanu taqullah wala tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khairum bima ta'malun. Surat ayat terakhir itu, sampai terakhir itu. Al-Ahqaf dan Ulupumu. Kutakan beliau kan. Hai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, hendaklah masing-masing kamu melihat kembali ke depan apa yang telah kamu lakukan untuk keperluan hari esokmu. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Kaum muslimin rahimakumullah, banyak sekali yang bersangkutan dengan itu. Kebetulan besok adalah hari yang lain bagi kita, yakni hari Natal. Maaf Bapak Ibu kalau saya menyampaikannya agak terlalu ambung ini ayat saja. Laqad kafara allazina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam wa qala al-masihu ya bani Israil wa'budallah rabbi wa rabbakum. Rabbi wa rabbakum innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lizzalimin min ansar. Coba nanti Bapak Ibu surah 5 ayat 72. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa Isa itu adalah adalah Tuhan. Kafir kata Allah. Dan sembah oleh Allah Tuhanku dan Tuhan kamu, kata Allah. Siapa yang mensyirikkan Allah dengan hal yang seperti itu, maka sungguh itu jauh dari surga, dekat dengan neraka. Wa mal zalimin min ansar. Dan tidak pertolongan sedikit pun juga. Itu Bapak lihat nanti dalam surat Al-Maidah ayat 72. Lebih tegas lagi dikatakan oleh Allah dalam surat itu juga ayat berikutnya, laqad kafara allazina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh telah kafir orang mengatakan Tuhan itu satu daripada tiga, tiga daripada satu. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Ruh Kudus, amin. Aminnya kemari itu. Belum lihat Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Ruh Kudus, amin. Kafir kata Allah. Jangan katakan, jangan bagi barang kamu Tuhan mengacian. Laqad kafara allazina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh kafir orang mengatakan bahwa Tuhan itu satu daripada tiga. Tiga daripada satu. Wa ma min ilah illa ilahu wahid. Dan tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah yang Esa. Kalau kamu tidak berhenti mengatakan demikian kata Tuhan, maka azab yang akan bersangatan kepada kamu. Bapak Ibu, itu dalam Al-Quran surat itu juga ayat 72. Jadi si Aisyah kok, tentu itu dia jawab. Si Aisyah kok sebenarnya. Lihat dalam ayat berikutnya, mal masihu ibnu Maryam illa rasul. Tidaklah ada Isa anak Maryam itu kecuali seorang rasul. Rasul lain tidak ada orang. Wa ummuhu siddiqah, ibunya paling benar. Ama Isa itu paling batu kejahatan Allah. Qad khalat min qabli rusul, dan telah berlalu baginya beberapa orang rasul. Karena ya kulana tu ambil dia Isa makan semua jawab. Tidak ada bedanya. Jadi kalau ada orang mengatakan Isa itu tidak awak itu. Itu adalah ya orang katakanlah ragu, banyak ragu kini masalah awak kau. Jadi kalau ada kita mengatakan itu ikut serta atau bersama-sama juga apa tu,
untuk memperingati Natal, ayat apa Fudamani? Tolong Bapak Ibu lihat besok ayat ini kembali, buka balik surat 5 Al-Maidah ayat 72 dan 73. Siapa Isa? Lihat dalam 75. Isa adalah seorang rasul. Lain tidak ada. Bapak Ibu, dan ini yang mengatakan ini bukan saya. Allah mengejaan. Itu langsung dari ayat sendiri. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, mari bersama-sama. Soal bahasa Samud tetap kita tidak boleh. Masalah musibah itu Allah tanya. Tidak ada hubungan dengan musibah dan kini kok. Malah kini kabarnya sudah tutup jalan kapo, jalan ke Bukit Tinggi. Tutup balik. Dayun tidak tahu dah. Itu tidak ada hubungan dengan ini. Ini adalah ayat. Jadi saya kembali ke Bapak Ibu saudara, kafir keciptaan Allah yang mengatakan Isa itu adalah Tuhan. Isa siapa? Rasul. Tidak ada teringaling-aling. Tetap Allah itu adalah Allah. Kaum bapak, kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan kita yang hadir saat ini tidak ikut. Bagaimana kalau ikut? Besok kan hari yang sebenarnya kok. Besok kelahiran beliau, hari Natal. Besok banyak. Apa kalau satu awak? Pada mana ayat ini? Kalau kita mengakui itu lain tu mah. Lain tu. Laqad kafara allazina qalu, sungguh kafir orang mengatakan Isa itu adalah seorang Allah. Selesai. Tidak panjang kodimah dah. Maaf, apalagi saat ini kaum muslimin banyak orang kita kan berubah agama. Banyak. Malah banyak orang non muslim pindah ke Islam. Banyak. Hanya sekedar itu saja, sekedar untuk pindah agamanya, untuk dapat istri. Maaf, saya juga walaupun begini bentuknya, dulu pegawai lo kok. Dulu pegawai saya, tapi banyak nemberang kamu waktu itu. Sebab ada orang masuk ke kantor, memang dibawa ke kantor kuah nanti akhirnya. Pada waktu itu mangga masuk Islam, amor rencana do pacar orang semoga, kata beliau. Jadi kau tidak Islam, saya katakan anda bisa. Islam tidak untuk itu. Tidak untuk kawin Islam kau loh. Sehingga kan kawan agak berang kamu tu. Biar kasar. Tidak kasar. Itu keadaannya. Besok kita beramai-ramai untuk barangkali ada yang ikut untuk di antara kita, apalagi bapak di kantor-kantor, apa boleh buat? Malah banyak bersandiwara di muka lain di belakang lain, itu lain lagi. Banyak yang beritu. Tapi kalau kita komitmen dengan ayat tadi, surat Al-Maidah ayat 72, Al-Maidah ayat 73, Allah mengatakan ini. Ini Allah mengecehan. Kafir orang mengecehan siapa Isa itu adalah seorang Tuhan. Kaum muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu, mari bersama-sama kita pada ayat ini. Masalah musibah itu langsung Allah. Tidak ada pengujian musibah ayat tadi. Tidak ada. Ujian musibah itu ujian Allah bagi kita, Allah maka hebat. Dan di luar dugaan kita, di luar dugaan seluruhnya. Jawabnya cuma la haula wala quwata illa billah. Dan itu kepastian. Tiga yang pasti itu Bapak Ibu. Ish masyita fa innaka mayyitun. Hidup pun engkau, betapapun juga panjangnya umurmu akan terjadi kehancuran. Satu. Yang kedua, ahbib masyita fa innaka mufariqu. Pasti betapapun engkau berkesayang, sayang ke anak, sayang ke ibu, sayang ke adik, sayang ke semua boleh. Ujungnya akan terjadi perpisahan. Dan ketiga kena barik Bapak Ibu dan Bapak aku banyak tidak tahu engkau. Dan tolong sampaikan ke Papa itu nanti. Enggak bahasa apa menyampaikannya dah. Apa isi ayat? Yang ketiga, i'mal masyita fa innaka mas'ulun aw majazun bi. Silakan berbuat suka tinggal boleh. Enggak ada. Cuba mana? Ujungnya dua. Ditanya, diminta pertanggungjawaban. Enggak ada yang ditanya. Sehingga dalam lagu orang Arab itu, jangan diharap membela diri dengan alasan dicari-cari, mata, telinga, tangan dan kaki semua akan menjadi saksi. Dah kini dah nanti.
di yaumul qiyamah. Banyak kaum muslimin hal-hal yang tidak, kadang-kadang tidak menyenangkan. Begitu kata Tuhan, banyak. Sama juga kini ke betul juga. Subuh 2 rakaat yang wajib, yang apanya, yang rawatibnya 2 loh. Waktu santai. Zuhur ampe dan wajib, 2 ampe lo nan sunat, 2 sebelum, 2 sudah nan rawatib tu. Cokal bikin pahala Allah juga aku. Itu amat banyak sekali hal-hal yang tidak kita setujui. Kadangkala hal-hal itu nan tujuan oleh Allah. Sama dengan sekarang ini. Dapat musibahnya baru pindah baru kemari. Kaum muslimin mudah-mudahan pengajian kita yang akan menggugah hati kita untuk selalu bertawakal kepada Allah. Warabitu, ayat tadi, rabitu, berrabitah kepada Allah. Jangan lapeh kabeh. Anda kata lapeh kita kabeh, saya yakin dan percaya hidup menjadi selamat di dunia dan di apalagi nanti di akhirat. Mudah-mudahan pengajian kita ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh penitia tadi, lebih kurang 4 jam. Yang lebih waktu masih itu kaji kita dulu, insyaAllah. Dan bagi saya ulangi, mengaji kok tidak profesi, hobi saja. Kalau profesi kan kau tidak profesi, hobi saja. Kau di telepon mau dia siapa tadi tidak ada guru tunggu ya, kau insyaAllah siap. Itu saja, tidak ada masalah, aman. Dan mudah-mudahan kita yang hadir ini, tolong Bapak bersama-sama niat kita ikhlaskan dalam rangka membela agama. Apalagi besok dan hari selanjutnya dan kalau apa-apa itu berbuat seperti itu tidak wajar. Dan kita perlu minta ayat tadi. Ingat kembali, saya ulangi, surat 5 ayat 72, surat 5 ayat 73 dan surat 5 ayat 75. Dan Isa itu mengajarkan Isa adalah tidak yaitu Tuhan, tapi adalah siapa? Rasul. 75. Demikian, terima kasih, banyak maaf, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.